Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di channel Mekanik iCorps. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau sharing tentang periodik servis pada motor kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di channel Mekanik iCorps. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau sharing tentang periodik servis pada motor kita. Baik, apa aja yang harus dilakukan pengecekan pada saat kita servis PS1000. Yang pertama adalah greasing drive shaft. Nah, dimana pada saat melakukan greasing pada drive shaft, menggunakan manual maupun dengan auto loop gun. Dimana critical pointnya adalah yang pertama, bersihkan dulu nipple pada drive shaftnya, kemudian greasing sampai dengan grease baru itu keluar, grease yang baru keluar ya teman-teman. Kemudian begitupun sama halnya dengan melakukan greasing pada fan pulley dan tension pulley. Ini adalah di area engine, jelas nipple-nya teman-teman. Kemudian sama halnya greasing sampai dengan grease yang baru keluar. Bersihkan dulu nipple-nya, kemudian lakukan greasing dengan benar. Oke, berikutnya yaitu replace transmisi oil filter. Letaknya ada pada bagian tengah. Buka cover ya teman-teman semua. Drain terlebih dahulu oli yang ada di filter agar tidak terjadi jajaran oli. Kemudian lepas filter dan juga ganti elemennya. Nah, yang menjadi critical point adalah lakukan penggantian elemen dengan genuine part dan juga lapisi o-ring dengan oli. Kemudian setelah itu kita lakukan penggantian oli transmisi dan juga bersihkan strainernya. Untuk penggantian oli transmisi, caranya adalah lakukan sediakan terlebih dahulu tampungan yang ada di bawah unit ini untuk menampung oli transmisi. Nah, caranya adalah kendorkan atau lepas plug P ini pada bagian bawah depan sampai dengan habis. Kemudian setelah habis, kemudian agak sedikit ngolong masuk ke dalam, bersihkan strainer transmisi. Biasanya menggunakan kunci 19 dan untuk plugnya ini biasanya menggunakan kunci 30 atau 32. Kemudian setelah melakukan penggantian oli transmisi, setelah itu levelin sesuai dengan standar level kapasitinya. Oke, kemudian baru cek running dan cek level kembali. Selanjutnya penggantian oli di final drive dan juga bersihkan strainernya. Letaknya pada bagian tengah untuk proses pengecekan level dan juga pengisian di dekat engine. Kemudian buka aja plug P ini yang ada pada final drive. Jangan lupa tampung sampai dengan habis, kemudian isi sesuai dengan level kapasitinya sekitar 57 liter. Oke. Setelah itu isi oli tersebut dan jangan lupa cek kembali levelnya. Jangan lupa juga bersihkan strainer final drive-nya, karena ini juga sebagai inspeksi apabila nanti ditemukan material-material yang ada pada final drive, entah itu nanti ada kerusakan pada gear maupun keausan. Jadi kita harus melakukan pengecekan pada strainer. Selanjutnya adalah kita lakukan penggantian pada filter hidrolik. Letaknya pada bagian tengah di sisi atas hidrolik tank. Yang harus dilakukan adalah pertama, ketika poinnya kita harus buka dulu cap untuk hidrolik tank perlahan, karena ini masih berpressure
Jadi yang menjadi kritikal, hati-hati, pelan-pelan rilis terlebih dahulu pressernya. Setelah itu lakukan penggantian filter elemen. Caranya yaitu dengan mengendorkan 4 mounting bolt filternya, kemudian ganti filter elemennya. Oke, jangan lupa lumasi o-ring ataupun gunakan genuine part. Oke, selanjutnya penggantian juga pada hydraulic tank oli. Nah, untuk pengadrenannya ada pada sebelah kanan unit di dekat sisi tengah, dekat dengan sisi tayar. Buka di bawah kabin ya. Buka untuk plug hidrolik tanknya dan sediakan tampungan. Jangan lupa setelah itu buka radiator hidrolik tank capnya untuk mempercepat proses penurunan oli hidrolik. Kemudian setelah oli itu habis, lakukan pengisian oli sesuai dengan refill capacity, yaitu sebanyak 80 liter. Oke, setelah itu kemudian isi sampai dengan levelnya. Setelah itu pasang capnya kembali, hydraulic tank dan running engine ladle. Kemudian seluruh silinder posisi dimainkan atau di bleeding di posisi X, memendek dan juga memanjang, extend dan restart setiap silinder sebanyak 4 atau 5 kali. Jangan sampai menyentuh end stroke. Artinya kita boleh retract atau extend, diberikan sisa atau jarak sekitar 100 mili sebelum end stroke. Nah, ini fungsinya untuk melakukan bleeding. Oke, kemudian setelah itu operasikan juga engine high idle dengan kecepatan tinggi. Operasikan silinder tersebut sampai dengan end stroke atau kondisi relief sebanyak 3 atau 4 kali. Nah, jadi prosedurnya low idle, kemudian end stroke atau retract, jangan sampai 100 mili dari end stroke, kemudian high idle, end stroke sampai dengan relief. Seperti itu aja teman-teman, sebanyak 3 atau 4 kali. Oke, kemudian cek kekendoran bolt, draw, bar, front, ball joint. Nah, letaknya di depan ini mountingnya. Kita tinggal lakukan retok ya teman-teman, sesuai dengan spesifik dari bolt mountingnya itu sendiri. Kemudian lakukan check to in ataupun adjust. Oke, selanjutnya cek to in dan juga lakukan pengecekan. Bagaimana cara melakukan pengecekan to in pada motor grader? Yang pertama adalah kita ukur ketinggian dari tanah sampai ke center. Kemudian kita lakukan marking pada tayar. Setelah itu juga kita ukur pada bagian dilihat dari depan, center dari tayarnya dengan visualisasi gambar seperti ini. Kita ukur poin A dan poin H-nya. Setelah terukur, kemudian kita jalankan unit ke depan ya. Selalu lakukan travel ke depan dan juga lakukan marking pada tayar. Travel ke depan sampai dengan marking ini pada posisi semula. Nah, kemudian ukur kembali titik B dan hanya ketika titik to in itu cara menentukan pengukurannya adalah titik B ini dikurangi dengan titik A. Nah, lakukan pengecasan sampai dengan -5 plus minus 1 mili. Nah, ini adalah to in-nya, standarnya. Nah, jika tidak, lakukan
pengecasan. Nah, itu teman-teman. Jadi lakukan pengecasan jika hasil dari poin B dikurangi A itu menuju ke minus 5 atau plus minus 1 mili. Bagaimana cara melakukan pengecasannya? Yang pertama adalah ketika kita mau melakukan pengecasan yang menjadi critical pointnya, pastikan front axle itu horizontal dan front wheel itu tidak miring atau harus center posisinya. Caranya adalah kendorkan tightening nut ini nomor 1 dengan sebuah wrench pada posisi kanan dan sebelah kiri tie rod. Nah, apabila untuk menaikkan to in-nya, increase to in, kita putar searah jarum jam segini. Kalau untuk menurunkan to in, kita putar berlawanan arah jarum jam, kemudian kencangkan kembali nut tersebut. Oke teman-teman, gampang sekali kan? Kemudian selanjutnya adalah cek front wheel bearing. Nah, ini lebih direkomendasikan nanti untuk brothers mekanik bisa memanggil distributor yang ada di terdekat Anda. Oke, selanjutnya adalah lakukan penggantian corrosion resistor. Nah, umumnya sekarang untuk unit-unit Komatsu untuk motor grader sudah tidak tidak memakai corrosion resistor atau dinonaktifkan karena penggunaan coolant sudah menggunakan AFNAC, jadi tidak perlu menggunakan corrosion resistor kembali. Jika tidak menggunakan AFNAC, lakukan penggantian corrosion resistor sesuai dengan schedule. Caranya gampang, tinggal berada di bagian belakang, sisi belakang, buka capnya, kemudian buka filter dengan menggunakan wrench. Nah, tentunya tunggu dulu ya temperatur coolantnya itu sudah dingin, karena kalau tidak dingin malah berbahaya sekali, bisa melukai tubuh Anda. Oke, kemudian kendorkan, kita lepas, berikan pelumasan pada o-ring. Jangan lupa bracketnya kita bersihkan, kemudian kita pasang kembali. Oke, kalau ada satu valve-nya bisa kita tutup terlebih dahulu ya, jalur yang menuju ke corrosion resistornya. Kemudian lanjut pengecekan pada ROPS mounting bolts. Nah, kencangkan atau retok kembali robsnya sebesar sekitar 1520 sampai 1910 Nm. Itu. Kemudian juga lakukan penggantian pada air dryer. Nah, air dryer ini ternyata lakukan dengan penggantian ECI ya teman-teman ya. Penggantian ECI, lakukan penggantian setiap 1000 jam. Nah, gitu. Critical pointnya adalah setelah melakukan penggantian, cek kembali air pressure-nya dengan cara melakukan start engine, kemudian naikkan tekanan udaranya sampai dengan settingan pressure-nya. Oke, demikian untuk materi periodic service tiap 1000 jam pada motor grader. Terima kasih sudah mengikuti channel kita dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini biar aku lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.